Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak menggunakan batu bara, pertanyaannya, apa penggantinya kan, Pak? Nah, kita ngelihat sekarang ini adalah finding the right balance between renewable sama non-renewable. Jadi mungkin untuk beberapa tahun ke depan, di atas 10-15 tahun, batu bara itu masih sangat dibutuhkan. Saat itu, harapan kita adalah kita memanfaatkan aset-aset kita yang fossil fuel ini, sambil pelan-pelan bertransisi untuk menjadi perusahaan energi terkemuka, tapi dengan bahan yang lain gitu loh. Atau ke komoditas yang lain. Belinya betul murah, Pak. Tapi apa saat perjalanannya itu lebih murah? Nah, akhirnya waktu itu saya sempat kasih input, daripada begitu mending kita bikin satu kontrak payung, kita pilih, kita pelajari dulu alat beratnya yang mana yang paling terbaik, paling cocok. Kita bikin satu kontrak payung, minta nego diskon, mungkin nggak sebaik dengan diskon yang pas promo-promo, tapi nanti saat berjalan operasional, Pak, kos operasional kita jauh lebih rendah. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus Durimulu dalam acara Konvergensi, sebuah podcast yang diadakan oleh Investor Trust, khusus membahas isu-isu penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Dan tamu saya hari ini adalah salah satu dari generasi emas, masih milenial, usianya baru 34, Vincent Saputra. Nah, inilah Vincent Saputra, masih muda tetapi sudah diberikan kepercayaan besar menjadi CEO, Presiden dari PT RMK Energi Tbk. Nah, RMK itu dulu ada singkatan ya, sekarang tanpa singkatan. Betul, Pak. Apa kabar, Pak Vincent? Kabar baik, Pak Primus. Kabar baik ya. Terima kasih. Ini perusahaan Anda ini yang pimpin sangat terkait dengan bisnis batubara ya? Iya, Pak. Jadi kalau batubara aktif naik, dia naik, kalau turun begitu ya? Iya dan enggak, Pak. Oh ya, coba. Iya dan enggak gimana coba? Jadi gini, Pak, di RMK Energy sendiri, ini ada dua macam pendapatan, Pak. Iya. Ada satu jasa, kita ini saat ini satu-satunya perusahaan swasta yang mampu membongkar kereta api, Pak. Jadi Sabar, membongkar kereta api maksudnya apa? Mengganti kereta api? Kita bekerja sama dengan Kereta Api Indonesia. Siap. Mereka menyediakan fasilitas pengangkutan, kita menyediakan fasilitas muat dan bongkar, Pak. Nah, Jadi kalau kita pakai bersinergi. kereta lebih murah? Jauh lebih murah Ngangkut lebih daripada banyak. angkutan truk. Truk ya. Nah, kita bekerja sama. Sabar, sekarang sudah semuanya pakai kereta? 100% pakai kereta yang ke tempat kita, Pak. Tapi pernah ada fase masa dulu, Dulu. zaman ayah masih pakai truk ya? Saat awal masih ada truk. Dulu sempat ada periode di mana kombinasi antara truk dan kereta. Tapi sekarang 100% udah kereta. Nah, supaya pemirsa kita tahu, yang namanya kereta kan rel ya, itu dibangun sendiri oleh RMK atau PT KAI atau dari warisan Belanda dulu? Dari warisan Belanda, Pak. Belanda. Lalu Dari siapa yang warisan perbaiki? Belanda. Kita bekerja sama dengan KAI untuk memperbaiki stasiun-stasiun yang udah tidak berproduktif atau stasiun yang dulu belum ada, Pak. Ya. Memang nature bisnis KAI kan mengoperasikan angkutan. Ya. Nah, kita ngelihat kesempatan untuk bekerja sama waktu itu, kita bangun stasiun di tempat yang mereka belum develop, Pak. Untuk khusus ngangkut batu bara. Iya. Ini daerah di mana nih? Di Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Jadi- Sumatera Selatan ya. Ya, kebanyakan di Lahat, Muara Enim, sampai ke kota Palembang, Pak. Sumatera Selatan yang ibu kotanya adalah Palembang ya. Betul. Nah, itu berapa panjang itu, berapa kilometer itu panjang rel itu? Oke, yang terjauh itu 170 kilo 170 kilo. Jauh sampai ke pelabuhan, Pak. Jadi ada beberapa variasi, ada tambang yang di 170 kilo, ada 160 kilo, ada juga yang di 140 kilo, dan tambang kita di 110 kilo dari pelabuhan. Jadi untuk melihat efisiensi dari mulut tambang, itu pakai feeder dulu, pakai truk, atau bisa langsung pakai apa namanya tuh, conveyor, langsung masuk ke kereta? Di tempat kita pakai conveyor, Pak. Conveyor langsung masuk ke kereta. Oh, canggih semua. Sekarang udah 100% fully. 100% pakai kereta, Pak, pengangkutan yang ke tempat kita. Nah, tadi Anda mengatakan ini bisnis supporting pengangkutan batubara ini bisa terpengaruh oleh bisnis batubara dan tidak. Ya. Coba. Jadi kita ada jasa, Pak, yang mana jasa itu udah kontrak selama 5 tahun. Apabila harga minyak naik,
atau turun, harga minyak itu kita pass through ke customer. Jadi secara pendapatan dan lain-lain itu sangat stabil, Pak. Yang kedua, di bisnis kita juga ada tambang batu bara, Pak. Nah, tambang batu bara ini yang terpengaruh dengan harga naik turun komoditas batu bara itu sendiri. Jadi kalau lihat yang kami siapkan ini lini bisnis ya. Ada stasiun bongkar muatan, KA tadi, manajemen pelabuhan, call of take ya, joint operation dan pertambangan batu bara. Ada 4 ini. Betul. Ini sekarang ini mana yang kontribusi terbesar terhadap revenue? Oke, secara revenue, call of take dan joint operation, Pak. Tapi secara profit itu di manajemen pelabuhan dan stasiun bongkar muat. Manajemen pelabuhan itu apa yang ditangani? Bukan manajemen pelabuhan pada urusan dari pihak lain, pemerintah, kepabeanan segala macam, atau gimana nih? Bukan, Pak. Nah, jadi kita ada investasi, kita membangun pelabuhan untuk muat batu bara dari darat ke atas tongkang, Pak. Jadi itu milik swasta ya pelabuhan? Milik swasta, 100%. Dalam hal ini milik RMK? Betul, Pak. Milik kami. Luar biasa. Dan Jadi itu di situ ya. terkoneksi dengan kereta api. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dari si revenue yang dia punya margin tebal, yang kedua? Nah, yang kedua atau itu batubara atau belum? Ya, untuk pendapatan yang tertinggi yang memang di call of take dan joint operation. Ya. Nah, call of take dan joint operation ini adalah kita sadar kita punya stasiun muat yang strategis, Pak. Awal dari bisnis kita hanya fokus pada jasa. Cuman semakin ke sini, kita ngelihat apalagi sih kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah bekerja sama dengan tambang-tambang yang nggak punya kontrak dengan kereta api, Pak. Mungkin secara ukuran lebih kecil, mungkin secara regulasi mereka perlu waktu untuk berkontrak. Nah, itu kita jembatanin. Jadi kita punya satu kontrak payung, kita beli batu baranya di mulut tambang dengan harga diskon dan lain-lain. Jasa tetap mereka bayar, tapi kita dapat ekstra pendapatan dan keuntungan dari batu baranya itu sendiri. Jadi selain jasa juga berdagang, membeli kan? Membeli. Jual lagi. Dengan harga yang lebih murah karena mereka nggak punya akses ke situ gitu. Oke. Jual di mana kalau beli batu bara? Dia ekspor ya? Ekspor. Jadi kita beli di mulut tambang, nanti ada perhitungannya yang udah disepakati bersama, kita bawa ke pelabuhan, habis itu kita jual. Kita yang mengekspor batu bara itu. Oke. Coba tunjuk kinerjanya dari nah, ini kalau kita lihat kinerja 2023 dibanding 2022. Pertumbuhan ya asetnya. Oke, liabilities itu berarti kan ada tambahan dana ya untuk support modal kerja, betul, Pak. Tapi ekuitas juga tambah, pendapat turun sedikit, dan itu kenapa turun sedikit tahun lalu nih? Kalau tahun lalu memang kita ada sedikit isu dengan perizinan, Pak. Jadi kita sempat ada transisi, Pak. Transisi di mana sebelumnya kan kita perizinan dari provinsi, dipindah ke pusat. Nah, saat perpindahan itu, kita 2 bulan harus stop operasi dulu, Pak. Izin regulasi pemerintah ya? Iya, karena mengikuti itu, nggak bisa sambil melengkapi, sambil berjalan, Pak. Jadi ada 2 bulan stop operasi, tapi pengaruh ke pendapatannya cuma 3%, Pak. Iya. Jadi kalau full year kita beroperasi tahun lalu, pasti udah lewat daripada angka itu. Pantas. Nah, tapi masih profit. Masih profit. Nah, kalau kita lihat bagaimana kompetitor-kompetitor juga komparasi di bursa, termasuk lihat harga dan PE ratio-nya, tadi ada. Oh, ini gerakan harga saham ya? Iya. Harga saham, nah ini kalau perbandingan ya, PE ratio, book value, market cap. Ini yang sektor Anda, yang subsektor distribusi batubara ya? Betul, Pak. Itu ada 10. Nah, ini kita tampilkan untuk melihat perbandingannya. Ya, lumayan lah. Ini ada nggak target market cap? Siapa tahu kalau pemirsa biasanya lihat, oh ini Pak Vincent mau targetkan akhir 2024 ini market cap-nya yang sekarang 2,3 triliun menjadi 10 T. Wah, berarti harganya naik kan? Iya, Pak. Ya kalau dari kita sendiri, Pak, mungkin kalau target market cap ada, cuman ya kita lihat juga ini akan inline dengan pertumbuhan bisnis ya, Pak ya. Iya. Dan saat ini memang kita ada lihat beberapa kesempatan dan kita lagi menjalankan juga beberapa proses
Mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa announce, tapi saat ini karena memang aturan dari bursa kami belum bisa announce apa-apa. Iya, betul. Nah, kalau lihat ini kompetitor, ini hanya sekedar bisnisnya sama atau bisa mengambil bisnis Anda ini? Kalau 9 yang lain ini. Sekedar bisnis sama, Pak. Karena lokasinya kan berbeda-beda, Pak. Dan tambang yang dilayani juga berbeda-beda. Beda dengan perbankan, Betul. pasar yang sama. Pasar yang sama. Asuransi, pasar yang sama. Betul. Atau jual Indomie, pasar yang sama juga, ya kan? Ini terpisah ya? Ini terpisah, Pak. Terpisah, nah dengan itu. lokasi. Itu biar jelas perbedaannya. Jadi walaupun ada daftar ada 10, tapi beda, nggak ada hubungannya. Nah, sekedar tahu, bisnis Anda ini apa prospeknya ke depan? Karena orang mau beli saham kan beli prospek, Pak. Betul, Pak. Anda sebagai anak muda juga lihat prospek ke depan. Betul. Dan saya lihat pendidikan Anda juga luar biasa, tamatan luar negeri ya. Wah, ini luar biasa. Langsung masuk kerja di perusahaan ayah sebagai generasi kedua. Betul. Berarti Anda melihat prospek dong. Betul. Kalau tidak sekolah kayak Anda luar negeri ya kerja tempat lain aja. Kerja sama Elon Musk aja kan. Iya, iya. Ya memang dulu sempat sebelum saya balik ya memang ada dua ya Pak ya. Satu dari saya kecil. Saya selalu ngelihat gimana ayah saya bekerja, Pak. Gimana work ethic-nya, gimana etos kerjanya. Dan dulu setiap kali liburan, Pak, mungkin orang-orang lain ke luar negeri, saya ke tambang. Sering. Itu posisi anak keberapa? Saya anak pertama, Pak. Wah, Jadi anak pertama dekat sama ayah. Kata ini mentor saya, dia mengatakan kalau anak sulung dekat sama ayah sukses, Pak. Lanjut. Iya, benar. gitu ya, Pak ya. Iya, jadi sempat dulu juga ngelihat temen, aduh enak ya mereka liburan, mereka jalan-jalan. Kalau saya kadang liburan, sekolah agak panjang, ayah saya langsung, udah yuk kita berangkat, kita ke pabrik, kita ke tambang. Itu dari kecil, Pak. Dari mulai saya SMP kelas 3, Pak. Jadi mungkin kata-kata yang semakin sering ketemu jadi mencintai itu benar, Pak. Jadi lama-lama udah masuk ke bawah sadar ya? Iya, lama-lama ya itu terbentuk sendiri gitu loh, Pak. Nah, sempat pas saya sekolah di luar gitu kan, zaman awal-awal itu banyak startup mulai dibentuk. Sempat kepikiran, Pak. Makanya saya S2 ambil di bidang information technology. Sempat mau bikin itu. Ada teman-teman saya IT, mereka setelah dari sini bikin beberapa perusahaan startup dan cukup sukses juga di Indonesia dengan funding yang cukup baik gitu loh, Pak. Nah, tapi ya kembali lagi kita ngelihat kesempatannya mengembangkan perusahaan keluarga juga. Ya akhirnya saya putuskan untuk balik waktu itu, Pak. Balik dan melanjutkan. Tahun berapa itu? Itu 2012, Pak. 2012, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Nah, itu sudah selesai kuliah? Sudah selesai S1, waktu itu sekalian saya mau lanjut S2, tapi kerja dulu sebentar baru saya lanjut lagi. Nah, sebentar kerja itu di mana tuh kerjanya? Di sektor Sama di IT? sini, Pak. Enggak, di balik kembali juga, Pak. Oh, bawa kembali. Jadi, Vincent tidak ada pengalaman kerja di tempat lain? Saya nggak ada kesempatan itu, Pak. Nggak ada kesempatan itu? Oke, Justru kalau begitu adik-adik apa? saya malah ada kesempatan itu. Oke, kalau begitu apa prospek yang Anda lihat? Sehingga Anda betul-betul udah, saya menaruh masa depan saya di perusahaan ini, Oke, RMK. satu, Indonesia ini negara besar, negara yang berkembang. Oke. Suatu saat Indonesia ini akan maju. Kan, Pak? Sekarang dalam tahap itu, kita udah ngelihat perkembangan perbaikan yang sangat signifikan, Pak. Nah, kita percaya waktu dan timing itu sangat penting, Pak. Kalau saya, Pak, ya, pribadi. Makanya saya ngelihat waktu dan timing itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Sempat kepikiran pengen kerja di luar dan lain-lain, tapi akan ada waktu dan timing yang terbuang, kan, Pak. Apalagi bidangnya itu belum tentu cocok dengan apa yang mau saya kerjakan ke depan. Nah, jadi saya putuskan balik, mulai dari awal, mulai dari bawah dulu, dengan segala positif negatif, karena kan perusahaan ini dulu tetap berjalan, Pak. Dan banyak senior-senior yang udah membantu ayah saya even dari awal gitu loh. Iya, pasti. Tiba-tiba ada anak muda, selesai sekolah, masuk, mau coba untuk membangun gitu kan. Nah, itu sulit dan nggak sulit juga gitu loh. Itu sebuah tantangan sendiri gitu. Oke. Nah, tapi kembali pertanyaan apa? Prospeknya apa yang Anda lihat? Oke. Nah, karena begini, batu bara kan kita menuju, ini sudah dari PBB. Betul. Menuju net zero emission. Oke. 2060. Dan khusus untuk batu bara, karena dibilang dia ini membuat emisi karbonnya besar,
pembangkit listrik yang menggunakan batu bara itu sudah menargetkan negara-negara yang menggunakan batu bara lebih cepat dari 2060, ada yang 2050, 2040. Indonesia kalau tidak salah menargetkan 2040, ya kan berarti 16 tahun ke depan tidak ada lagi PLTU dan PLTGU. Nah ini bagaimana? Berarti prospeknya atau di dunia masih besar gimana? Nah kalau kita ngelihat gini Pak, satu populasi ini kan bertambah terus Pak. Dengan populasi bertambah, manufacturing, demand untuk barang juga bertambah, kebutuhan energi juga bertambah Pak. Nah sekarang kalau misalnya kita nggak menggunakan batu bara, pertanyaannya apa penggantinya kan Pak? Yang itu murah. nomor satu, yang murah dan bisa untuk servis masyarakat sebegitu banyak. Begitu banyak ya, benar. Nah, mungkin kalau secara murah saja Pak kita lihat mungkin mini hidro atau hydropower murah, tapi supply-nya realitasnya besar. seperti apa gitu kan Pak? Apalagi di negara 4 musim atau negara yang ada musim kemarau panjang, terus nanti ada musim hujan kan nggak stabil Pak. Betul, keandalannya. Matahari juga kalau dia tidak ada matahari panas juga nggak bisa nggak stabil. Baterainya seperti apa, penyimpanannya seperti apa. Nah ini kan perlu waktu Pak. Nah kita ngelihat sekarang ini adalah finding the right balance between renewable sama non-renewable. Jadi mungkin untuk beberapa tahun ke depan, di atas 10-15 tahun, batu bara itu masih sangat dibutuhkan Pak. Berapa tahun? Menurut kita di atas 15 tahun. Di 15 tahun. Di atas 15 tahun. Minimal ya Pak ya. Nah, saat itu harapan kita adalah kita memanfaatkan aset-aset kita yang fossil fuel ini sambil pelan-pelan bertransisi untuk menjadi perusahaan energi terkemuka tapi dengan bahan yang lain gitu loh. Atau ke komoditas yang lain. Karena kita kan backbone-nya, background kita itu perusahaan engineering. Kita membangun pelabuhan, membangun stasiun bongkar, membangun lain-lain infrastruktur. Bukan tambang batu bara Pak, malah tambang batu bara kita akuisisi di 2019-2020 Pak. Malah baru sebenarnya kita masuk ke tambang itu. Tapi kita di industri infrastruktur dan logistik ini udah lebih dari 25 tahun. Nah, itu bisa dipakai ke komoditas lainnya Pak, nggak hanya batu bara. Nah itu yang kita lagi coba untuk lakukan. Jadi Anda melihat prospeknya cukup di atas 15 tahun. Risikonya apa Anda lihat mas bisnis ini? Ada prospek, ada risiko kan? Resikonya ya Pak ya. Ya resikonya adalah ya kalau nanti suatu saat energi ini tergantikan ya Pak ya. Itu resiko. Yang kedua ya memang banyak tantangan di industri batu bara ini terutama dari funding dan lain-lain karena kan dicap sebagai non-green ya Pak ya. Nah itu tantangan dan juga kesempatan buat kita Pak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mau mengembangkan tambang yang udah ada, mereka nggak ada dana untuk kembangkan itu Pak. Itu kesempatan buat kita membeli sesuatu dengan harga sangat murah. Iya betul. Tapi kita mesti hati-hati juga Pak. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, nanti kita secara cash flow kita nggak sanggup atau kita nggak siap. Karena pendanaan pihak ketiga ini nggak mudah justru sekarang ini di industri ini. Sampai kita bertransisi ke perusahaan yang mix energinya nggak 100% batu bara. Nah itu Pak. Nah, kalau kita lihat 2045 21 tahun lagi, 2060 sekitar 36 tahun yang akan datang. Tadi Vincent sudah menjelaskan nanti ada shifting karena memang bagaimanapun juga gerakan besar ya dunia ini menuju energi bersih ya. Betul. Nah sebagai listed company itu sangat merasakan perusahaan-perusahaan yang memang dia sangat dominan di clean energy harganya luar biasa. Geothermal misalnya, itu luar biasa. Jadi ada satu perusahaan, saya nggak sebut namanya, per hari ini, pagi ini tadi, sudah menembus market cap 1.500 triliun. Itu karena saham dia sudah ada di dalam S&P Clean Energy Index, sehingga bisa dibeli oleh BlackRock dan segala macam, fund-fund besar. Nah, ada kepingin seperti itu nggak Pak? Sebagai anak muda kan pasti kepingin. Tentu Pak. Perusahaan bisa ini RMK bisa dibeli oleh fund-fund besar. Pasti Pak. Makanya itu yang kita persiapkan dalam beberapa tahun ke depan ini. Kita maksimalin aset kita Pak. Supaya kita punya cash flow yang cukup sehat. Dan cash flow yang stabil selama beberapa tahun. Nah di situ baru kita pakai untuk ekspansi ke industri-industri lain gitu loh Pak. Apakah energi, source of energy lain, komoditas lain, supaya
secara overall portfolio kita itu bukan batu bara saja, tapi ada beberapa komoditas atau beberapa energi, sehingga fund-fund asing tadi yang Bapak sebutkan itu bisa untuk membeli saham kami. Nah, ini saya pikir pandangan yang bagus. Pemirsa, kalau Anda melihat ini, harga saham ini sebetulnya pemodal udah menaruh kepercayaan besar kepada RMK. Begitu, Vincent. Kita bisa lihat ketika Anda listed, itu bagaimana Januari 2022 ya. Ya. Sekarang ini sudah naik 150%. Itu artinya kepercayaan ya. Betul. Kalau ada planning yang jelas bahwa ke depan, mau tidak mau, ikut bagaimana tren dunia, karena bagaimana bumi makin panas, kita punya iklim perubahannya makin ekstrem, kita menuju ke sana. Dan tadi sudah dijelaskan, ada dana mulai pelan-pelan ke energi lainnya, energi alternatif, jadi mix. Nanti sudah ada nggak tahap-tahapannya kalau dari batu bara supporting, nanti kemana dulu? Yang kita lihat mungkin dalam waktu paling dekat ini adalah komoditas lain, Pak. Apa itu contohnya? Ya ada beberapa yang sedang kami pelajari, kami lagi lihat. Tapi komoditas itu pandangan saya masih komoditas pertambangan juga? Nikel, biji besi. Oh ya. Material seperti itu, Pak. Karena lebih ada hubungan ya? Iya, karena pengangkutannya, infrastrukturnya, cara lain-lainnya itu sangat mirip, Pak, sama batu bara. Kepikir nggak, ini ada perusahaan sekarang yang geothermal yang sudah 1500 T, coba cari potensi geothermal juga, ada kepikir ke sana? Kita ada kepikir, tapi ya memang yang kita lihat paling dekat itulah komoditas lain itu, Pak. Karena dan itu ada di sekitar lokasi sekarang, di Sumatera banyak. Di Sumatera enggak, Pak, tapi ada di Kalimantan, ada juga di Sulawesi. Sekarang sudah ada survei-surveinya? Sudah ada beberapa kami lagi pelajari. Jadi menuju ke sana ya? Iya. Nah, kalau lihat ini sekarang ini pemegang sahamnya siapa saja? Tadi kan? Mayoritas dari 76% itu dipegang RMK Investama ya, Pak ya. 20% dipegang masyarakat. Jadi free float-nya 20% ya. Free float-nya 20%. Ini Pak Tony nama ayah ya? Ayah saya, Pak. Ayah ya. Jadi luar biasa. Nah ini tadi menarik. Anda pulang sekolah, boleh dibilang pengalaman di perusahaan lain belum banyak, baru cuma setahun. Betul. Ya? Masuk tahun 2012. Sedangkan perusahaan sudah berdiri tahun berapa nih? Coba lihat dari sejarahnya. Ini dari 2009 ya. 2009 berarti belum lama juga ya? Belum lama, 13 tahun sebetulnya. Walaupun bersama-sama ayah, tapi belum lama sebetulnya. Perusahaan yang ini ya, Pak ya, 2009. Ada lagi perusahaan konstruksi kita dari tahun 90. Mereka itu bergabung sama ayah? Dari tahun 80-an, Pak. 1989. Jadi para profesional ini yang ikut ayah di perusahaan yang lain, Pak. Nah, saat didirikan ini 2009, banyak profesional itu gabung ke sini. Sebagian, dibagi kan, Pak. Sehingga ada nama RMK itu. Iya, ada nama RMK. RMK, walaupun tidak dipakai kepanjangannya, tapi tadi disebut apa singkatan dari? Perusahaan yang pertama itu yang didirikan tahun 80-an itu Rantai Mulia Kencana, Pak. Rantai itu mulia. Rantai Mulia Kencana. Nama bagus sebetulnya. Bisnisnya itu untuk pabrik makanan minuman, Pak, kalau perusahaan itu. Iya. Jadi kita yang membangun untuk, contohnya ada perusahaan mau bikin pabrik, mereka kasih ke kita apa yang mereka mau lakukan, kita yang desain, kita yang bangun, Pak. Kita ada pabrik kalau perusahaan yang itu. Begitu ya? Ya, itu sister company dari RMK Energy. RMK. Sekarang masih ada? Masih ada, Pak, sampai hari ini. Nah ini menarik karena ini narasumber kita pagi ini, Vincent Saputra, ini seorang milenial, baru setahun pengalaman luar negeri, datang masuk, itu bergabung dengan para profesional sudah lama. Masuk pertama sebagai apa? Waktu itu sebagai staff, pas pertama. Staff waktu itu ngurus operation yang pertama sekali. Lalu stepnya sampai ke CEO? Cukup panjang. Waktu itu staff, naik supervisor, habis itu jadi manager, habis itu baru jadi direktur. Tahun lalu, Pak, baru diangkat jadi CEO. Direktur berapa lama? Udah lebih dari 10 tahun. Udah 10 tahun.
6 tahun Pak, sorry. 6 tahun. Ya, artinya lama, baru tahun lalu direktur Baru tahun utama. Betul. Nah, apa yang dialami ketika Vincent masuk dengan pasti senior lah, mungkin usianya nggak jauh dari ayah ya, kalau teman-teman perjuangan. Anak muda level anak mereka masuk juga itu gimana? Cukup banyak tantangan juga Pak, karena ya mungkin ada persepsi anak muda minim pengalaman, Iya. Mau memberikan input dan lain-lain, sedangkan ada hal-hal yang sudah dilakukan seperti biasa gitu kan Pak. Kenapa harus dirubah, kenapa harus itu? Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu ada trik-trik khusus untuk menyampaikan gitu loh Pak. Nah, ini menarik. Ini kan pasti tidak semuanya mereka salah Betul, dan tidak semua mereka benar. betul, Sebaliknya Vincent betul, pun sama. Karena ada hal yang ternyata benar ya, experience kan. betul. Tapi experience orang nggak pernah lihat tempat lain, ya misalnya dia berada di ruangan yang baunya seperti itu, mungkin kurang sedap, dia tidak merasakan itu. Tapi orang begitu masuk fresh, kayaknya nggak nyaman ini, ada gitu. Betul. Nah, pertama kali yang Anda melihat itu apa masalahnya? Oke. Yang bisa langsung, yang bisa. paling menonjol pada saat itu. Oh, ini harus dibenahi misalnya. Ya banyak proses-proses yang kita lakukan Pak, karena yang Bapak bilang tadi, karena udah terbiasa dengan cara yang lama, proses yang itu, yang sebenarnya tidak efisien, tapi tetap dilakukan. Nah itu yang waktu saya kembali itu, saya coba bedah beberapa proses itu. Yang mana-mana saja yang kelihatannya normal, tapi sebenarnya bisa dipersingkat gitu, bisa diperbaiki. Nah itu. Ya. Nah, yang menonjol apa? Artinya kan seorang yang level CEO itu melakukan kalau ada masalah manajemen ya dia melakukan turning around di bidang manajemen, di bidang produksi tadi efisiensi dilakukan. Kemudian kalau finansial ya ada solusi juga untuk turning around. Tapi dalam bidang production ya, manajemen produksi ini apa kira-kira perbaikan? Contohnya Pak yang paling salah satu nih Pak yang terpikirkan. Waktu awal kita mulai di industri ini Pak, saat kita milih alat berat, contohnya nih Pak, kita milih berbagai jenis. Nah saya sempat tanya, kenapa kita pilih berbagai jenis, berbagai merek? Karena cari yang harganya paling murah. Jadi saat perusahaan, contohnya Komatsu ada diskon, kita ambil Komatsu. Saat Hitachi nanti ada diskon, kita ambil Hitachi. Yang sudah terbiasa Pak, karena mungkin background ayah saya juga seorang pedagang, selalu nyari sesuatu yang paling murah, cari diskon gitu kan Pak. Nah tapi di luar dari itu, betul beli barang itu murah. Cuman saat kita beli alat berat berbagai jenis, spare part yang harus disiapkan itu berbagai jenis loh Pak. Mekanik yang harus disiapkan itu, mekanik yang mesti ngerti alat berat berbagai jenis loh. Nah itu kan sebenarnya banyak cost yang tidak kelihatan di kertas. Belinya betul murah Pak. Tapi apa saat perjalanannya itu lebih murah? Nah, akhirnya waktu itu saya sempat kasih input, daripada begitu, mending kita bikin satu kontrak payung, kita pilih, kita pelajari dulu alat beratnya yang mana yang paling terbaik, paling cocok. Kita bikin satu kontrak payung, minta nego diskon, mungkin nggak sebaik dengan diskon yang pas promo-promo, tapi nanti saat berjalan operasional, Pak, kos operasional kita jauh lebih rendah. Karena spare part yang perlu kita stok untuk satu jenis alat berat aja. Jadi lebih bagus kita stok spare part untuk 10 alat berat merek sama, daripada kita punya 10 alat berat, 10 merek berbeda, Pak. Spare part-nya pun mungkin berapa kali lipat yang perlu disiapkan. Nah itu salah satu contoh. Dan itu proven ya? Proven, Pak. Proven. Productivity kita langsung naik, Pak. Karena apa? Begitu unit ini rusak, mekanik kita udah familiar, Pak, rusaknya. Lebih gampang, karena tiap hari dia handle alat berat tipe yang sama. Dan spare part yang kita stok pun selalu ada, Pak. Karena kalau kita 10 jenis alat berat, saat ini kepake, nanti yang ini lagi di order, Pak. Ini kan ada lead time, Pak. Nanti merek ini stoknya ada, merek ini nggak ada. Tapi yang rusak, yang merek yang kebetulan stoknya nggak ada, Pak. Nah, yang kayak gini-gini nih, Pak. Sebenarnya simple, tapi nggak simple. Dan mitra lebih happy ya? Lebih happy, Pak. Lebih happy. Karena kita lebih efisien dan lebih reliable jadinya kan, Pak. Alat berat rusak, spare part-nya udah ada stoknya. Langsung ganti. Betul. Dan relationship akan lebih sustainable ke depannya. Betul. Oke, ini menarik. Lalu di bidang finansial, apakah ada case yang besar, ada
krisis lah dan kemudian melakukan turnaround. Nah, kalau krisis sih enggak ya Pak ya. Krisis enggak ya, enggak pernah. Karena memang ayah saya juga cukup konservatif lah, prudent dalam Konservatif, ya. menjalankan bisnis. Cuman ya memang salah satunya waktu itu saat kita putuskan untuk TBK Pak. Oke, itu. Ya, dulu ayah saya memang cukup seperti yang tadi konservatif Pak. Memang beliau Berarti ini ide Vincent ini? itu ide dari saya waktu itu. IPO. Apa pertimbangan Anda pertama kali menyarankan ayah supaya... Karena kita percaya Pak, waktu kita kembangkan bisnis ini, 100% dana itu dari pribadi dan bank. Mungkin nanti ada satu titik di mana perusahaan ini kan harus berubah. Nggak bisa mengandalkan itu, karena banyak instrumen di pasar modal ini yang beneficial untuk kita ke depannya Pak. Mungkin hari ini belum tentu perlu. Contohnya apa? Misalnya obligasi atau hal-hal yang lain seperti itu. Suatu saat kan kita perlu itu Pak untuk mengembangkan proyek. Dan betul ternyata pas kita mulai 2000, waktu saya kembali 2012 itu Pak, batu bara tuh belum terlalu quote and quote dimusuhi seperti sekarang gitu loh Pak. Oh iya. Pendanaan masih cukup mudah. Dulu ya saya pikir ngapain lah kita ribet-ribet. Dengan perusahaan TBK kan regulasi harus di-comply lebih banyak. Aturan-aturannya akan semakin rigid. Nah itu yang waktu itu worry itu sempat ada, tapi pelan-pelan beberapa tahun saya coba convince saya untuk putuskan untuk kita TBK, akhirnya beliau setuju, kita jalanin prosesnya dan terbukti sekarang kan untuk pendanaan perbankan dan lain-lain ini kan nggak mudah, tapi obligasi masih sangat dimungkinkan Pak, untuk pengembangan lain-lainnya. Nah ini yang kita ngelihat mungkin saat itu belum cocok, tapi suatu saat kan kita mesti ke arah sana Pak. Yes. Nah itu yang coba kita persiapkan. Wah ini luar biasa. Nah ini manfaat dari IPO adalah memperbaiki struktur permodalan ya. Betul Pak. Nah bahwa ada tujuan lain adalah bagaimana agar masyarakat ikut menikmati sebagai pemegang saham, bisa mendapatkan dividen, capital gain, syukur. Tapi manfaat lain adalah ke depan untuk fundraising jauh lebih gampang. Jauh lebih mudah. Karena untuk menjadi TBK itu sebuah perusahaan dipaksa oleh aturan ya. Harus transparan, betul Pak. Harus akuntabel, semuanya. The governance lebih dituntut ya. Betul Pak. Nah, sekarang ini ketika sudah menjadi TBK, itu sudah berapa mendapatkan dana, berapa kali mendapatkan dana selain IPO ya? Selain IPO, nah salah satu benefitnya juga nih ya Pak, dari perbankan sendiri bunga kita diturunin sekarang karena kita satu TBK. Dari awal. Begitu ada begitu? Ada Pak. Karena mereka lebih mudah untuk memverify data kan Pak, dengan betul. kita jadi perusahaan TBK. Kedua, sekarang kan bank sangat selektif nih Pak, untuk perusahaan mana yang dipinjamkan dana. Nah salah satu kriterianya itu mungkin TBK itu juga Pak. Jadi kita pun sampai hari ini masih disupport oleh dua bank yang cukup besar, BCA dan Mandiri Pak. Nah, itu kan mereka termasuk bank yang cukup prudent Pak. Oh ya. Prudent, sangat prudent. Sangat prudent. Nah, mereka masih dukung kita sampai hari ini ya karena mereka ngelihat kita ada track record. Kedua ya kita cukup transparan dalam hal itu. Tadi menarik Anda menyebut dulu batu bara orang welcome, tapi sekarang kok dimusuhin. Ada merasakan dimusuhin gimana tuh? Sejauh ini sih enggak ya Pak ya, bank-bank kita ini masih cukup support. Cuman ya memang ada beberapa kayak bank-bank asing yang kita mau... Bank asing ya? Ya, akan ada salah satu anak usaha kita ini melakukan jual beli batu bara di luar negeri Pak. Dia kan mau bikin fasilitas LC atau lain-lain dengan bank asing. Nah bank asing ini kadang-kadang mereka udah sangat ini dengan ESG. Iya betul. Jadi ya terasa lah Pak dari dulu tahun 2012-2013 semua bank menerima. Ya kan sekarang ada bank-bank selektif, bank-bank tertentu yang nerima, ada bank-bank yang nggak terima. Nggak terima ya. Ada ya, tapi ya bank-bank KBMI 4 ya? Iya. Itu oke semua kan? Masih oke Pak. Oh ya, tadi itu dua nama itu kan KB 4 cuma 4 bank Pak. Iya. Itu luar biasa. Nah, ini kan baru yang free float baru 20%. Jadi ada kesempatan juga kalau memang untuk masuk komoditas lain, kan bisa second public offering. Bisa Pak. Itu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di dunia ya, sebutlah Panasonic. Saya kebetulan relasi cukup baik dengan mereka ya. Itu
yang namanya keluarga Matsushita dari dulu 100%, sekarang tinggal 1-2, mungkin 0,0% tapi dari size sebegitu besar gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya supaya tidak utang itu bisa. Kalau memang ini kinerja bagus, kalau harganya bagus, market value-nya naik, second public offering orang mau, fresh money lagi. Jadi yang terpenting Anda bisa mengontrol, kan bisa kalau tetap majority kan tidak mesti 51%. Kalau pihak tadi beberapa pihak yang gede ya mungkin 30% sudah menjadi pengontrol kan, ya kan kalau memang belum lagi juga selain yang public offering yang banyak orang, barangkali private placement ada fund-fund tertentu dia masuk dulu kan. Betul. Private placement gede juga kan, bagus juga. Nah pertanyaan saya, ya tadi kata dimusuhi dalam arti bahwa memang orang makin mengkritisi batu bara. Betul, itu jelas ya. Dan Indonesia juga PLT, kita pembangkit listrik diupayakan PLN mulai mendorong yang EBT ya. Bahan terbarukan. Dan kemudian yang salah satu yang hebat kan geothermal kan. Mahal di awal tapi sudah jadi kan oke. PLTA kan itu alam ya, stabil. Nah ini supaya publik tahu batu bara itu dalam penambangan dia untuk mematuhi ESG itu seperti apa. Bahwa ini semakin ramah lingkungan. Orang tahu bahwa yang namanya menambang ya dia merusak tanah kan, merusak alam. Nah, saya pernah ke sana. Saya pernah ke satu perusahaan di Kalimantan di bawah. Dari sini pesawat ke Balikpapan, naik pesawat kecil, kami tidak boleh megang HP. Nggak boleh foto-foto. Tapi lihat ke bawah merah-merah semua. Saya bilang, oh ya jangan, tadi kita disuruh, HP diambil semua, nggak boleh motor, ya jangan karena ini banyak tambang. Setelah itu sampai ke sana kita tanya, ini merah-merah punya siapa? Katanya ya punya masyarakat. Oke lah. Tapi saya perhatikan korporasi besar ya, dulu dikelola oleh asing, itu memang dia mengerok ya. Mengerok yang menarik lah supaya alat berat bisa masuk ke bawah muter-muter ya. Betul. Nah, yang topsoil-nya itu disimpan. Betul. Tersendiri. Baru kemudian yang tanah lain dibuang, taruh tempat lain. Ya. Begitu selesai, tanah yang di luar topsoil ditutup kembali. Betul. Baru topsoil taruh di atas. Katanya itu 5-6 tahun. Kalimantan kan hujannya banyak. Udah gede itu. Betul, Pak. Nah, itu. Tapi saya nggak tahu ini bagaimana caranya supaya mematuhi ESG gimana, khususnya tentang environment. Ya, sekarang ini kan memang lingkungan ini sangat diawasi ya, Pak ya, terutama di kegiatan pertambangan. Nah, kita juga fully comply, Pak, dengan aturan itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, pitnya kita bikin, kita desain, habis itu tanahnya kita taruh di tempat tertentu, disimpan, iya kan? Nanti saat pit ini udah selesai dikerjakan, tanah itu dikembalikan, topsoil ditutup, kita revegetasi, Pak. Vegetasi ya. Ya, nah terus juga kita lakukan recontouring. Mungkin kadang awalnya terlalu lembah atau bagaimana, setelah dibuka lapisan batu baranya udah diangkat, diisi ulang, recontouring jadi lebih rata, ditaruhin tanaman yang mana bisa dipakai untuk masyarakat juga untuk bercocok tanam, bisa juga dipakai untuk penghijauan, Pak. Itu kita lakukan sampai hari ini. Begitu ya. Nah, kemudian batu bara itu sendiri menjadi pembangkit ya. Itu bisa nggak ada teknologi supaya emisi karbonnya menurun? Sudah ada? Sekarang udah banyak, Pak. Justru tapi investasinya cukup tinggi. Nah, sekarang ini yang memang kita lagi lihat adalah, Pak, mungkin banyak PLTU terutama di negara kita, Pak, yang zaman dulu, yang dibangun berapa puluh tahun yang lalu, mungkin secara efisiensi dan juga secara polusinya kurang baik, Pak. Nah, ini mungkin yang akan disuntik mati, habis itu dibangun dengan teknologi yang lebih baru, lebih baik, sehingga pencemaran karbonnya itu bisa turun, Pak. Jadi dulu mungkin karbon langsung dirilis ke atas, sekarang bisa di-capture dulu, diproses, berapa persen yang keluar, berapa persen dilarikan sebagai byproduct apa, begitu, Pak. Iya. Nah, itu yang teknologi baru itu. Sebagai anak muda, Anda masuk ke sini melihat prospek. Tadi sebut ya, di atas 15 tahun batu bara. Tapi kalau lihat kebutuhan ya, ini penduduk bumi 8 miliar.
Saya tadi pagi lihat berapa penduduk yang miskin penduduk dunia itu. Penduduk dunia yang miskin itu di atas 1 miliar. Sekitar 700 juta tersebar di berbagai wilayah, banyak di Afrika, di Asia juga. Tidur malam dengan perut kosong. Nah, Indonesia, negara yang kita cintai ini, itu penduduk miskin masih 26 juta. Kan banyak tuh. Kalau dia dikumpulkan, Senayan nggak bisa nampung. Jakarta pun nggak bisa nampung. Jakarta kan 10 juta. Jadi banyak sekali. 20 juta. Dan itu yang masuk yang kategori nirpur karena dia di bawah garis kemiskinan. Nah, yang di atas garis kemiskinan nirpur, nir. Kita nggak tahu berapa desil ke atas. Tapi kalau kita pakai data BPJS, BPJS Kesehatan ya, yang mendapat itu bantuan, ada kelompok yang namanya penerima bantuan dari pemerintah, PBI, penerima bantuan iuran ya, iuran dibayar pemerintah. Itu jumlahnya ditambah yang punya pusat ditambah dengan pemerintah daerah, jumlah 130 juta. Jadi banyak sekali. Nah, mengapa saya membeberkan angka ini? Kita akhirnya menghadapi pada 2 pilihan. Kita mau cepat suntik mati batu bara dengan risiko kita tidak mendapatkan energi yang murah dan andal ya, keandalan sudah teruji. Atau kita tetap mempertahankan demi pertumbuhan ekonomi, demi job creation ini. Sebagai anak muda, Anda melihat gimana? Ya kan pertanyaannya cukup sulit ya Pak ya, tapi kita selalu ngelihat gini Pak, ekonomi dan policy ini harus jalan hand in hand. Yes. Karena kita nggak bisa ngambil satu sisi aja, tapi mengabaikan ekonomi. Artinya semua diganti bahan energi terbarukan, biaya nomor 2, berapa masyarakat bayar nomor 2, itu kan nggak mungkin Pak. Ini harus balance nih Pak, dua hal ini nih. Betul. Nah ini untuk membuat ini balance itu kan nggak mudah satu. Kedua perlu waktu dan perlu proses yang panjang. Nah ini yang kalau saya ngelihatnya dalam tren yang seperti ini akan berjalan mungkin 10-15 tahun ke depan. Baru dari situ pelan-pelan mulai ada sedikit shifting itu Pak. Untuk mencari balance ini Pak. Untuk suntik mati Kayaknya nggak mudah Pak. Tidak mudah. Negara maju sekalipun ya. Sekalipun Pak. Kita bisa ambil contoh Jerman Pak. Jerman gimana? Jerman dari sisi komposisi energi terbarukannya mungkin udah di 80-90%. Tapi harga listriknya per kWh minimal itu 4-5 kali dari Indonesia. Per kWh-nya. Dan saat kemarin ada masalah dengan gas di Rusia Pak, gas itu diputus, langsung kekurangan kan Pak. Langsung kekurangan yang cukup ekstrim. Nah artinya apa Pak dari poin itu? Indonesia negara dengan populasi yang sebegitu banyak Pak. Kebutuhan energinya sebegitu banyak. Apakah pertanyaannya gas ataupun air ataupun pembangkit listrik tenaga surya bisa untuk mengakomodir 100% dari populasi? Misalnya kita abaikan dulu ekonomi ya Pak ya. Dari penggunaannya lah Pak, dari kebutuhannya. Apakah jenis EBT ini bisa memenuhi 100%? Nah itu kelihatannya kan nggak juga Pak. Apalagi ditambah dengan nilai ekonominya Pak. Kalau harga listrik tiba-tiba naik 5 kali lipat itu kan efeknya sangat-sangat sekarang signifikan. Ini jangankan naik berapa kali lipat, dinaik 5% udah teriak. Betul. Masih banyak subsidi. Betul. Pada negara kita. Jadi jangan sampai kita mau bikin bumi yang bersih, tapi orangnya udah nggak ada semua. Kosong, buminya kosong karena manusianya. Iya kan? Iya, betul. Nah, sekarang saya masuk ke yang lebih pribadi. Ya. Jadi ini kalau kita lihat pengalaman yang lain, mereka belajar di tempat lain, baru masuk ya. Anda langsung masuk ya, boleh dibilang. 1 tahun boleh bilang kurang signifikan masuk. Tapi positif Anda mulai dari bawah. Baru sampai ke atas puncak ya. Itu luar biasa. Nah, sebetulnya manfaat bekerja di tempat lain, ini kata orang-orang yang saya interview, kita belajar. Jadi katanya orang sehebat-hebatnya dia harus punya mentor. Betul kan, mentor. Nah, apalagi dalam pekerjaan.
Kalau kita kuliah, ya sekolah ya mentor kita guru kan. Begitu kita Betul. kerja, mentor kita bos-bos kita, orang-orang yang sudah pengalaman ya. Betul. Sebetulnya siapakah mentor utama Anda? Ya, kalau jujur ya, Iya. ayah saya yang mentor utama luar saya. biasa. Karena Ini pemirsa, ini Vincent Saputra sudah mengaku seorang anak muda mengaku bahwa ayahnya adalah mentor utamanya. Nah, apa yang bisa belajar dari sang ayah? Oke. Ayah saya datang dari keluarga yang sulit, Pak. Sulit dalam arti kakek saya Ya. itu perantau dari China zaman Ya. dulu, Pak. Komunis begitu sulit. Beliau datang ke Indonesia. Waktu itu kebetulan pakai kapal, Pak. Kepala. Dengan ratusan orang di dalam kapal itu. Yang meninggal di dalam kapal itu juga banyak, ya kan. Mendarat di Lampung dengan nggak ada apa-apa, Pak. Jadi Di Lampung ya? di Lampung waktu itu. Jadi ayah saya dulu tuh lahir di Lampung. Saat ayah saya kecil, ayahnya meninggal, Pak. Waduh. Waktu itu mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi ayah saya diharuskan untuk merantau. Jadi sempat merantau ke Jawa untuk sekolah di Santo Yosef dulu tuh, Pak. Asrama kan, Pak. Serama. Masuk asrama, habis itu kuliah sambil bekerja 3 pekerjaan. Dan saat mulai perusahaan pun saya ngelihat hal itu gitu loh, Pak. Memulai sesuatu yang dari nol, tidur di pabrik, saya ngelihat ayah saya tidur di pabrik, saya ngelihat ayah saya ke tambang. Ini sesuatu yang saya nilai waktu itu ya, Pak ya. Even sampai saya selesai sekolah, saya belum tentu bisa dapat pengalaman ini di mana-mana. Ayah saya kan beliau umurnya terbatas juga kan, Pak. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 60, lahir tahun 61, berarti 63, Pak. Tapi masih sehat? Masih sehat dan segar, Pak. Karena orang Udah terbiasa di lapangan, Pak. Iya. Ya, tapi kan saya tahu ini kan beliau pasti ada umurnya. Iya, Pak. Saya sebisa mungkin mau belajar dari beliau ini sebanyak-banyak waktu yang saya bisa. Makanya waktu itu saya putuskan, udah, saya harus balik, selesai sekolah, walaupun saya sempat terpikir, saya pengen kerja dulu di luar. Mungkin ambil 4-5 tahun di sana sehingga saya bisa dapat pengalaman. Tapi saya pikir, pengalaman saat beliau rintis mulai ini, bisa nggak saya dapat lagi di tempat lain? Nah itu yang saya pikirkan. Kenapa saya putuskan untuk balik. Nilai-nilai apa yang utama Anda belajar dari sang ayah? Satu, prinsip dalam bekerja contohnya Iya, ya Pak ya. betul. Kalau prinsip bekerja, kita bekerja, itu kita bekerja bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk diri kita dan untuk yang di atas gitu loh Pak. Luar biasa. Jadi bukan kita kerja, kalau dilihat kita kerja baik, kalau kita nggak dilihat kita kerjanya asal-asalan. Itu saya lihat. Itu efeknya apa? Termasuk ke kita, termasuk ke customer. Contohnya apa? Bisa aja kita, bahasa Inggrisnya, cut corners, Pak. Supaya profit lebih bagus, kita kerjanya asal-asalan, yang penting orang bayar ini segala, tapi nanti suatu saat kan orang nggak akan happy, Pak. Kita nggak mau lakukan itu, Pak. Kalau kita mau kerjakan ABC, kita bereskan, Pak, sesuai dengan ABC itu. Dan kita percaya, orang pasti appreciate kita dengan hal-hal nilai-nilai seperti itu, kan. Ujung-ujungnya orang bersedia bayar premium untuk kita. Karena kita melakukan nilai-nilai itu. Jadi walaupun nggak ada yang mengawasi pun, kita akan lakukan yang terbaik, gitu loh, Pak. Kalau itu prinsip pekerja. Kedua, dalam hidup ya, Pak ya. Saya selalu bilang, orang yang berhasil itu bukan orang yang berhasil dalam satu hal. Apa artinya? Bisa orang sangat hebat bekerja, Pak. Tapi keluarganya berantakan, hubungannya dengan Tuhan berantakan. Nah itu, apakah pertanyaannya, apakah itu orang yang berhasil, Pak? Saya selalu di-challenge untuk itu, tuh, Pak. Jadi bisa kita sibuk dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, kita kejar semua. Tapi kalau kita nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk Tuhan, ya akhir-akhirnya percuma juga, kan. Itu, Luar dua hal biasa. itu, tuh, Pak. Jadi ini belajar langsung dari saya ya, bahwa kita bekerja sungguh-sungguh bukan karena kita sedang diawasi, Betul. tetapi memang penting pekerjaan kita itu buat sesama, Betul, Pak. buat orang. Dan ada yang maha melihat yang di atas. Betul. Dan kalaupun tidak ada satu yang memperhatikan, lama-lama orang ketahuan bahwa oh ini hasil dari kita. Betul, Pak. Nah, jadi kalau kita bekerja, nggak usah kita berkuar-kuar, akan ketahuan kok Anda punya Serius atau kontribusi, kerja Betul. atau tidak. KPI-nya Anda jelas. Betul. Dan yang kedua itu bagaimana balancing-nya. Jadi kalau tadi ukuran sukses bukan pada seberapa besar Anda punya perusahaan, seberapa besar Anda punya duit,
tetapi bagaimana, kan hidup ini bukannya di dunia ini. Betul. Nah, bagaimana Anda punya relasi dengan yang di atas, Betul. pencipta. Itu membuat kita juga menunjukkan bahwa kita tuh gak ada apa-apa di muka bumi. Betul, Ya. Pak. Nah, kemudian karena relasi kita yang baik sama Tuhan dan kita tahu apa yang dikehendaki oleh Dia kan, Betul. bahwa kita diberi tanggung jawab keluarga, ya kan? Iya, Pak. Tanggung jawab kepada keluarga, balancing itu hanya bisa muncul karena kita juga tahu bahwa kita punya hubungan di atas kan ya. Betul, Pak. Jadi balance antara hubungan pekerjaan dan keluarga. Nah, sekarang kau harus memilih mana lebih dulu, keluarga dulu atau pekerjaan lebih dulu? Keluarga, Pak, 100%. Keluarga ya, 100%. luar biasa. Karena dari family yang bagus, orang masuk ke tempat kerja beda. Betul. Dia Kalau banyak akan pasti masalah di bawa rumah, kegembiraan. nggak bisa konsen pasti, Pak, di tempat Iya kan? kerja kan. Betul, Pak. Energi positif datang dari rumah ya. Betul, Pak. Betul, luar biasa. Nah, ini saya pikir sesuatu yang luar biasa dan mentor langsung dari sang ayah ya. Betul, Pak. Betul. Nah, kemudian ya dari relasi itu dengan sang ayah, dan Anda beruntung belajar langsung dari beliau. Anda sendiri punya filosofi apa dalam hidup? Anda ke depannya, dan itu filosofi itu yang Anda terjemahkan dalam hidup Anda memanage. Sudah keluar atau belum? Saya Sudah. punya keluarga, Pak. Sudah punya. Saya punya 2 anak, istri saya lagi hamil, Luar anak ketiga biasa. nih, Pak. Berarti sudah benar. Jadi bagaimana keluarga dan perusahaan, itu filosofi Anda. Barangkali juga ambil dari nilai-nilai sang ayah. Bagaimana? Anda sendiri punya pandangan yang mana? Ya kalau filosofi ya kembali ke yang tadi ya, Pak ya. Dalam hidup ini kita mencoba mencari kebahagiaan kan. Betul. Bahagia itu datangnya dari mana sih, Pak? Bahagia itu kan bukan cuma dari satu hal. Yaitu ya hubungan kita dengan masyarakat, dengan masyarakat itu termasuk dengan lingkungan yang paling dekat, Keluarga paling utama. keluarga besar, masyarakat sekitar itu baik. Hubungan kita dengan yang di atas sang pencipta itu juga baik, iya kan, Pak? Hubungan kita dengan lawan kerja atau teman kerja ataupun dengan customer supplier itu baik. Nah, itu yang penting gitu. Nah, itu yang coba saat ini pun saya masih belajar banyak, Pak. Jauh dari sempurna. Iya. Banyak kekurangan juga. Ya gimana caranya untuk memiliki semua hubungan ini yang baik gitu. Iya. Kalau diambil satu hal, satu aja, kan sudah punya tanggung jawab keluarga, anak ya. Jadi ayahmu hebat, sudah bisa membuat Vincent hebat. Jadi saya kan dulu bekerja di perusahaan lama, ada bos saya juga. Ya. Orangnya sekarang umur 95 tahun, tetapi sense of humornya tinggi. Misalnya saya, beliau ya, Vincent adalah anak saya. Lalu saya punya cucu laki-laki. Saya puji, wah Vincent, your son is better than my son. Wah, gitu. Iya. Artinya Menarik, Pak. artinya yang menarik bahwa keturunan kita lebih hebat dari kita kan. Betul. Karena kita sendiri dia anggap udah sukses, dia udah didik kita lebih hebat dari dia. Nah, dia mengharapkan cucu lebih hebat dari anaknya gitu kan. Betul. Nah, itu seperti itu. Nah, satu kata yang bisa untuk keluarga dan satu kata buat perusahaan apa? Supaya mereka ini bagus keluarganya, anak-anak top, dan di perusahaan karyawan ini mantap. Integritas, Pak. Kalau yang buat saya ya, Pak. Integritas. Saya pikir udah benar tuh. Orang yang memiliki integritas, Pak, kita nggak usah diawasi. Kita nggak usah, karena saya sempat berpikir juga dulu ya, Pak ya. Saya sebagai anak, sekarang saya sebagai orang tua. Iya. Saya mau jadi orang tua yang seperti apa sih? Itu saya dengan istri saya, kita diskusi sebelum kita punya anak tuh sempat diskusi itu. Betul sekali. Kita ini mau jadi orang tua yang seperti apa sih? Apakah orang tua yang strict, otoriter, Iya. semua nggak boleh ini dijagain ini seperti ini? Apakah kita mau jadi orang tua yang semua bebas? Iya. Ya kita percaya anak udah dikasih pendidikan, dikasih ini, kita bebaskan mereka lakukan semua, atau orang tua yang seperti apa gitu, Iya. Pak. Nah, hari ini pun kita masih terus berdiskusi nih, Pak. Kita mau jadi orang tua yang seperti apa. Tapi satu hal, kalau kita tanamkan nilai yang positif,
integritas dalam kapasitas yang luas ya Pak ya. Kalau seseorang memiliki integritas, kita nggak usah awasi, Pak. Dia akan takut sendiri Pak. Yes. Untuk melakukan sesuatu yang nggak benar gitu loh Pak. Dan kalau kita mau jagain, sejauh mana kita bisa jagain Pak? Anak akan keluar sekolah, bergaul di lingkungannya. Apa kita bisa jaga 24 jam? Kita pun punya kesibukan sendiri Pak. Tapi kalau nilai-nilai itu kita tanamkan, anak itu memiliki integritas, dia akan takut untuk melakukan hal-hal yang buruk. Betul. Karena dia malu, Pak. Betul. Nah, sama pun di tempat pekerjaan begitu, Pak. Nah. Jadi selalu dengan tim saya selalu bilang, kita kerja, kita harus punya integritas. Integritas itu kata yang simple, satu kata, tapi penerapannya nggak gampang. Artinya apa? Satu, kalau kita mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh, kita berintegritas, kitanya sendiri malu, Pak, untuk melakukan itu. Bukan nggak bisa, tapi kita malu, Pak. Masa kita mau hidup dengan malu gitu kan, Pak? Jadi kita harus lakukan sesuatu dengan benar. Nah itu. Saya pikir ini Anda sebagai CEO, anak muda, luar biasa. Integritas itu harus menjadi suri teladan. Ya, kalau kita sebagai CEO, direktur, petinggi, kita ngomong harus berintegritas, kita sendiri harus tunjuk teladan kan ya. Leading by example ya, dan itu contoh. Dan integritas satu kata tapi komponennya banyak. Salah satu yang terpenting adalah the honesty, kejujuran. The core of integrity is the honesty. Benar kan Pak? Betul Pak. Nah, kalau kita nggak jujur, kita nipu. Kalau nipu rusak lah, itu Rusak sama itu. ada tikus di dalam perusahaan. Betul. Ya. Itu. Dan tadi benar, Vincent didik anak itu integritas, jadi anak jujur. Ya kalau orang Kristen, saya kebetulan Kristen juga, takut akan Tuhan. Betul. Nah, takut itu akan Tuhan itu penting. Kata Alkitab, takut akan Tuhan adalah perbulan dari hikmat. Betul. Jadi kalau orang nggak takut, hikmatnya hilang. Hikmat itu apa? Hikmat sebetulnya wisdom, ya kan? Betul. Dia mengambil keputusan dengan tepat. Dia punya knowledge luar biasa, tapi bisa wisdom nggak ada. Betul. Salah mengambil keputusan, ya kan? Betul Pak. Nah, itu luar biasa. Dan kemudian ya, saya pikir ya menanamkan integrity pada era artificial intelligence, ya AI, itu sangat penting karena yang nggak bisa digantikan oleh mesin pintar adalah integritas. Betul Pak. Benar kan? Sangat Anda sebagai setuju, Pak. CEO, Betul. gimana kalau lihat orang ini bisa diganti mesin, tapi ini nggak bisa diganti. Betul. Nah, didik anak pun sama, luar biasa Pak. Kasih. Nah, sekarang pertanyaan menjelang akhir, Pak. Anda masih muda ke depan. Apa yang hendak Anda capai ke depan? Untuk perusahaan Anda, untuk keluarga Anda. Dan apa yang Anda inginkan buat Indonesia dong. Kita kata orang bilang, kalau kau hanya berpikir tentang dirimu, tentang keluargamu, kau kecil aja. Tapi kalau kau mau berpikir besar, kau berpikir besar. Bagaimana sesamamu, bangsamu menjadi apa? Ya, yang kalau untuk perusahaan ya pasti untuk lebih besar lagi ya Pak ya. Satu, kita berkembang di luar dari industri yang kita udah ada sekarang. Karena saya percaya seumur hidup kita nggak berhenti belajar. Betul. Kita akan berhenti belajar kalau kita nanti meninggal. Kita tutup mata baru kita stop belajar. Jadi selama kesempatan itu ada, selama kita masih kuat, kita akan terus berkembang. Harapannya grup kita ya tetap mengikuti perkembangan zaman. Tidak lupa dengan heritage yang udah dibangun. Ya kan, pengalaman yang udah ada, nilai-nilai budaya yang udah ada, tapi tetap harus mengikuti perubahan-perubahan itu sehingga perusahaan kita bisa tumbuh lebih besar, Pak. Itu satu untuk pekerjaan. Kedua, kalau untuk keluarga, ya harapan saya yang seperti Bapak bilang tadi itu, saya sangat setuju, Pak. Saya mau keluarga saya itu takut akan Tuhan, Pak. Itu paling penting, Pak. Karena dengan takut akan Tuhan ini, dimanapun kami berada, Pak, apapun yang kami lakukan, dengan kita takut akan Tuhan, kita pasti akan memberikan efek yang positif ke orang-orang, Pak. Jadi artinya kita bukan menjadi berkat buat keluarga kecil kita harus bisa menjadi berkat buat orang banyak. Itu harapan saya untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya juga. Mau dimanapun mereka ditempatkan, mereka nggak harus melanjutkan perusahaan, Pak. Saya kebetulan lebih open-minded, ya kan. Dan saya tahu setiap orang itu kan pasti punya kesukaannya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Tapi kalau dilakukan dengan baik, saya sebagai orang tua, terutama untuk anak-anak saya, yang bisa kita lakukan itu kan kita dukung mereka, Pak. Karena kalau kita memaksakan mereka untuk sesuai dengan apa yang kita mau pun, nanti hasilnya pun belum tentu juga baik kan.
Jadi mereka apapun yang mereka ingin lakukan, mau menjadi apapun, selama mereka melakukan itu dengan integritas dan bisa menjadi berkat, saya dan istri saya pasti dukung 100%. Nah, kalau harapannya untuk Indonesia adalah ya yang tadi itu Pak, makin banyak orang yang memiliki integritas, membangun Indonesia ini, ya kan Pak? Karena kita ini negara besar, kita memiliki resources yang begitu besar Pak. Termasuk populasi, Pak. Menurut saya populasi itu adalah aset yang besar, Pak. Ya. Itu aset, Pak. Jangan sampai populasi yang besar menjadi liabilities. Itu. Bagaimana caranya supaya memperbaiki generasi-generasi berikutnya, Pak. Supaya generasi berikutnya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Nah, itu harapannya. Iya. Olahraganya apa olahraganya? Saya sekarang lari. Oh, bagus olahraga. Lari. Supaya sehat fisiknya. Anak pertama usia berapa? Anak pertama 4,5 tahun, Pak. 4,5 tahun, ya lagi senang-senang ya. Nggak, itu periode paling indah. Betul. Begitu Vincent pulang, papa pulang, teriaknya. Iya. Wah, itu suaranya tuh paling mantap. Betul. Ya kan? Nah itu. Nah, kalau di perusahaan, karyawan diminta olahraga juga, sport? Ada Pak, kita ada kegiatan futsal, ada kegiatan badminton, ada kegiatan basket. Memang kita adakan cukup rutin. Nanti selama berapa lama sekali kita adakan kompetisi gitu Pak. Dengan perusahaan lain juga. Ya supaya ada hiburan ya Pak ya. Karena kalau badan kita sehat, pikiran kita juga sehat. Betul. Pikiran kita sehat, yang kita lakukan pun akan sehat gitu, akan baik gitu. Itu mens sana in corpore sano. Betul. Luar biasa. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Vincent Saputra, seorang anak muda umur 38 tahun yang sudah menjadi CEO dari perusahaan terbuka yang bernama PT RMK Energy. Ini perusahaan TBK pas masuk bursa ketika pandemi. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau masa-masa krisis, bayi yang lahir masa krisis itu bisa lebih tahan, lebih survive ya. Nah, sekarang ini kita lihat pertumbuhannya bagus ya, RMK, dan ke depan yang menarik bahwa perusahaan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi bagaimana akan shifting ke bisnis yang lebih ramah lingkungan. Itu dipersiapkan, karena bagaimanapun juga running sebuah perusahaan harus melihat dengan tuntutan dari pemerintah dan tuntutan dunia. Yang namanya ESG bukan hanya tuntutan Indonesia, tapi tuntutan PBB, berarti seluruh bangsa di dunia. Kan begitu. Nah, apalagi New Age, Pak. Anak-anak muda itu kalau produk-produk yang tidak ramah lingkungan, mereka nggak mau beli. Udah mulai begitu kan? Betul, Pak. Dan PT RMK di bawah Vincent Saputra akan ke sana. Tetapi shifting itu harus menjaga efisiensi. Jadi lebih dulu adalah shifting ke bisnis yang memang terkait. Betul. Yaitu kayak komoditas misalnya nikel, besi ya, dan di Indonesia ada ya. Ada Pak. Ada semua. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk shifting ke bidang lain juga. Betul. Nah, inilah prinsip. Dalam bisnis terpenting ada uang. Bisnis mana saja tidak masalah ya. Betul. Yang terpenting ada job creation. Setuju. Memberi lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Nah, itu kan, Pak. Apapun pekerjaannya. Tapi sekarang fakta PT RMK sudah memberi lapangan pekerjaan kepada berapa juta, berapa orang ribu? Sekarang karyawan kita 2.000, Pak. 2.000 orang. Banyak ya. Itu di luar keluarga ya. Di luar keluarga. Dikali 45 orang. Jadi sudah memberi penghidupan kepada ribuan orang. Dan kita melihat filosofi hidup dari Vincent ini menarik sekali. Nah, filosofi itu lahir dari keluarga. Nah, yang menarik buat zilenial ya, Gen Z dan milenial, Anda boleh hebat, boleh sekolah di mana-mana aja, tapi jangan lupa, ini saksi hidup Vincent Saputra bahwa ayah kita itu adalah the real mentor utama kita. Boleh ada guru-guru, tetapi guru kehidupan utama di dunia ini adalah ayah. Nah, kebetulan sektor ini memang sudah diikuti oleh Vincent sejak muda. Ketika masih sekolah, suka diajak ke tambang. Sehingga masuk di bawah sadar. Begitu tamat sekolah luar negeri, di Amerika ya? Di Amerika, Pak. Nah,
itu cari pengalaman setahun, kemudian pulang langsung bergabung di perusahaan ayah. Dan bahkan tadi Vincent mengatakan, dia bersyukur karena ketika dia bergabung ayahnya masih kuat, dan berdoa agar ayah tetap sehat karena bisa menjadi mentor dia untuk itu. Dan banyak sekali dia belajar dari ayah. Nah, yang dibelajar dari ayah adalah bagaimana menjadi orang berintegritas. Integritas adalah satu kata yang dipilih. Apa yang paling penting dalam hidup ya? Punya integritas. Anak-anak keluarga didik harus punya integritas. Di perusahaan, semua karyawan harus punya integritas. Dan orang yang berintegritas itu adalah mereka orang jujur. Tidak jujur, tidak berintegritas. Nah, orang yang bekerja tidak perlu diawasi karena sudah built in. Bekerja adalah bagian dari tanggung jawabnya dia, ya kan? Kalau dia bekerja diawasi, namanya tidak tanggung jawab. Nah, saya pikir menarik sekali filosofi hidup dari Vincent Saputra. Buat zilenial, Anda belajar. Sekarang Anda masih punya orang tua, belajar dari ayahmu. Anak laki-laki ya, terutama mentor adalah sang ayah. Belajar dari dia, manfaatkan selama beliau hidup. Kita jumpa dalam konvergensi pada masa akan datang. Terima kasih, Vincent. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa.